Bagaimana sih agar pekerjaan proyek bisa terkendali? Sebuah pekerjaan dapat dikatakan terkendali apabila biaya sesuai dengan RAP, mutu pekerjaan sesuai dengan ketentuan, waktu penyelesaian tidak terlambat. Sebelum memulai pekerjaan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuat rencana. Rencana yang dibuat harus terperinci agar semakin baik dalam melakukan pengendalian biaya proyek. Nah, seperti apa sih contoh rencananya? Yuk kita simak. 1. Rencana metode kerja. Perbedaan metode kerja dalam menyelesaikan suatu pekerjaan dapat berdampak terhadap biaya penyelesaian pekerjaan tersebut. Contoh sederhana yaitu dalam mengerjakan pekerjaan pengecoran. Apakah akan menggunakan beton molen atau memakai beton ready mix. Yang kedua, rencana kebutuhan bahan, yaitu dapat berupa item bahan yang harus disediakan serta volume masing-masing bahan tersebut berikut perkiraan harga satuannya, termasuk jadwal pengadaan siap bahan atau material schedule. 3. Rencana biaya upah pekerjaan. Yang perlu diperhatikan yaitu apakah sistem upah yang akan dipakai menggunakan tenaga kerja harian atau diserahkan kepada mandor. 4. Rencana peralatan yang akan dipakai. Meliputi hal-hal yang harus ditentukan dalam pengadaan alat kerja, yaitu apakah peralatan kerja harus disediakan oleh kontraktor atau disediakan oleh mandor. Yang kelima yaitu rencana biaya subkontraktor. Dalam menentukan harga satuan pekerjaan, subkontraktor harus ditugaskan betul lingkup pekerjaan yang akan menjadi tanggung jawab dari subkontraktor tersebut. Yang keenam yaitu rencana biaya overhead. Overhead ada yang bersifat umum dan ada yang tergantung dari jumlah karyawan dan tingkatannya serta keahliannya. Biaya gaji dan tunjangan beserta biaya lainnya untuk masing-masing karyawan akan berbeda satu dan yang lainnya. Yang ketujuh, rencana waktu penyelesaian atau time schedule. Time schedule adalah suatu alat pengendali prestasi pelaksanaan proyek secara menyeluruh agar dalam pelaksanaan atau pengerjaan suatu proyek dapat berjalan dengan lancar dan tertata. Di sini menerangkan kapan waktu selesainya pekerjaan, waktu yang dibutuhkan pekerjaan atau durasi kerja, dan perkiraan waktu selesainya pekerjaan. Semakin terperinci, semakin baik. Yang kedelapan, rencana pengadaan bahan. Rencana ini sangat tergantung dari time schedule dan metode pelaksanaan. Misalnya pada gedung bertingkat tinggi, apakah bagian dinding akan dicor di tempat atau akan dibuat dengan sistem precast? Kalau seandainya akan memakai precast, apakah beton precastnya dibuat sendiri atau diserahkan ke pihak supplier sebagai penyedia bahan precast? Pemakaian precast juga sering digunakan pada pekerjaan saluran air kotor. Nah, dari contoh di atas, metode pelaksanaan dan time schedule sangat berkesinambungan dengan proses rencana pengadaan bahan. Rencana-rencana ini akan semakin baik kalau dibuat dengan terperinci dan lengkap. Selanjutnya, menyiapkan segala kebutuhan bahan, tenaga kerja, dan peralatan. Selama pekerjaan berlangsung, monitoring harus dilakukan secara terus-menerus. Apabila ada penyimpangan, segera dilakukan perbaikan. Semua tim yang terlibat harus mempunyai tujuan yang sama agar setiap pekerjaan bisa selesai dengan baik dan sesuai rencana.